maka sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi bisa saja akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi lewat kebenaran firman Tuhan ini saya mau katakan kepada kita bahwa kenapa kita harus jadikan Tuhan kekuatan di dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus berserah penuh kepada Tuhan dan hanya Tuhan saja yang harus kita andalkan dalam kehidupan kita. Dan karena Tuhanlah kita meminta kekuatan daripada Tuhan. Kita meminta perlindungan daripada Tuhan. Karena firman Tuhan sangat jelas bahwa keselamatan kita hanya datang daripada Tuhan. Dan saya mau katakan, kenapa kita harus berserah dan mengandalkan kekuatan daripada Tuhan? Karena tidak ada seorang manusia pun yang akan lepas dari yang namanya badai kehidupan. Haleluya. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang dia berkata bahwa dia tidak akan mengalami badai kehidupan. Setiap kita yang ada di muka bumi sudah pasti kita akan mengalami yang namanya badai kehidupan. Sepandai-pandainya apapun kita dalam menjaga diri kita, yang namanya badai pasti datang. Haleluya. Dan saya mau katakan, badai datang dia tidak memilih. Dia tidak memilih, oh ini orang miskin, ini orang kaya. Tidak. Badai tidak pernah memilih, oh ini orang pintar, ini anak bodoh. Tidak. Badai datang dia sapu rata saja. Haleluya. Badai dia tidak memilih, oh ini anak Tuhan dan ini bukan anak Tuhan. Kita mau anak Tuhan, mau tidak anak Tuhan, tetap badai itu pasti kita rasakan. Tetap badai itu pasti kita akan alami. Maka firman Tuhan hari ini datang kepada kita untuk meneguhkan kita, untuk kita tetap berserah penuh kepada Tuhan. Kita tetap andalkan Tuhan sebagai kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Karena badai datang dia tidak akan pernah memilih. Dan kalau kita lihat ketika terjadi angin puting beliung, atau terjadi banjir, atau terjadi longsor di mana-mana, kita akan melihat. Kalau terjadi angin puting beliung, ada rumah yang akan begitu senyap akan terangkat, akan rumah yang akan begitu roboh, tetapi ada rumah yang akan tetap kokoh. Pertanyaannya, kenapa mengalami badai yang sama, angin puting beliung yang sama, tetapi ada rumah yang roboh, tapi ada rumah yang tidak roboh. Ada rumah yang tetap kokoh. Itu menunjukkan bahwa itu memang bangunannya pasti kuat. Dan firman Tuhan hari ini datang kepada kita supaya kita mengalami badai kehidupan dan supaya kita tetap kuat. Maka kita kembali mengingat firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, di mana firman Tuhan berbicara tentang dua macam dasar. Bahwa orang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, ia sama seperti bangunan yang kokoh, sehingga ketika datang banjir, datang badai, rumah itu akan tetap berdiri. Tapi yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, ia sama seperti rumah yang didirikan di atas pasir. Coba kita baca. Matius pasal 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikannya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu hingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Haleluya. Jadi saya mau katakan badai itu pasti akan terjadi. Haleluya. Tidak akan tidak. Kita mau berdoa puasa bagaimanapun tetap badai pasti akan datang. Selagi kita hidup badai itu pasti datang. Tetapi firman Tuhan jelas berkata, orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, saat badai itu datang menerpa, dia akan tetap kuat, dia akan tetap kokoh. Tetapi orang mendengarkan firman Tuhan dan menganggap remeh dan tidak melakukan firman, tidak melakukan apa yang difirmankan Tuhan, dan dia menganggap firman Tuhan itu
Firman Tuhan berkata, ketika badai datang, pasti akan roboh. Pasti akan roboh.